Di sini saya akan membuat video tentang judul resensi kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Jadi di sini bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang akan sejarah dan budaya juga memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelajar dan penuturnya. Dan di sini akan saya memberitahukan berikut contoh-contohnya. 1. Tata bahasa yang rumit, struktur tata bahasa Indonesia yang kompleks dan dapat menjadi hambatan bagi pelajar. Misalnya penggunaan afiks sering kali membingungkan seperti dalam kalimat seperti ini. Contohnya saya belajar memasak. Di sini afiks memnya itu menunjukkan bahwa tindakan memasak sedang dilakukan. Kedua, kosakata yang luas, keanekaragaman kosakata bahasa Indonesia yang mencakup kata-kata serapan dari berbagai bahasa dapat membingungkan penutur baru. Contohnya adalah kata sepeda motor yang merupakan serapan dari bahasa Belanda, motorfiets. Ketiga, ejaan yang tidak tepat. Meskipun ada aturan ejaan yang jelas, kesalahan ejaan masih sering terjadi. Contohnya itu kemarin, seharusnya diejak kemarin, sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Keempat, pengucapan dan aksen. Variasi dalam pengucapan dan aksen bahasa Indonesia dapat menyulitkan pemahaman, terutama bagi mereka yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Contoh Jawa. Dalam aksen Jawa Timur terkadang terdengar berbeda dengan pengucapan di Jawa Tengah. Kelima, bahasa gaul dan slang. Penggunaan bahasa gaul dan slang dalam bahasa Indonesia dapat membingungkan bagi penutur yang tidak akrab. Contoh, gue, saya, dan lu atau kamu adalah contoh dari bahasa gaul yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di kalangan remaja. Keenam, kebingungan dalam budaya bahasa. Bahasa Indonesia mencerminkan norma-norma budaya yang dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Contoh, cara berbicara yang sopan dan menghormati orang yang lebih tua adalah bagian penting dari budaya bahasa Indonesia. Yang terakhir, kesalahan dalam konvensi penulisan seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, struktur kalimat dapat mengaburkan makna pesan. Contohnya tuh dia, bukan dia harusnya, menunjukkan penggunaan yang salah dari huruf kapital dalam kalimat. Kesulitan ini menekan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan dan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dan kompleks yang berbeda. Dengan memahami tantangan ini, penutur bahasa Indonesia dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.